Sidang jamaah subuh yang sama dimuliakan Allah. Kembali hari ini di masjid yang kita banggakan bersama, kita muliakan bersama. Kita duduk dengan penuh kegembiraan, kebahagiaan, dan kebanggaan. Kita gembira karena kembali umat Islam ini menjadi satu. Terkhusus di Indonesia, karena metode hisab dan ru'yah terbukti bahwa hari ini kita bersama-sama melaksanakan satu Ramadan 1446 Hijriah. Kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Rabbul Alamin yang sampai hari ini memberikan kita kekuatan, kesehatan, dan mempertemukan kita dengan bulan Ramadan yang kita tidak tahu, kita belum bisa pastikan bahwa apakah tahun depan kita masih duduk di sini atau masih berada di Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kita belum tahu. Tetapi apa yang kita sudah miliki sekarang, apa yang kita sudah nikmati sekarang, manfaatkan baik-baik, temukan sesuatu, jangan sampai kita luput, jangan sampai kita lalai. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita sang mulia lagi memuliakan apa yang dikatakan oleh Nabi, apa yang diamalkan oleh Nabi, apa yang disentuh oleh Nabi. Semua manusia mencintainya, semua manusia menyenanginya, dan semua manusia memuliakannya. Al-Quran dicintai, Al-Quran dimuliakan karena pernah disampaikan oleh Nabi, pernah disentuh oleh Nabi. Bahkan tanah Makkah disebut tanah suci, tanah yang dirindukan. Selalu orang rindu ke sana. Seandainya kita punya kemampuan finansial, inginlah rasanya setiap bulan kita ke sana. Kenapa? Karena tanah itu menjadi suci, karena yang suci pernah nampak di sana. Suci perkataan, suci perbuatan, dialah baginda Rasulullah. Apa yang disentuh di sana, apa yang dicium di sana, semua orang berlomba-lomba menyentuhnya, semua orang berlomba-lomba menciumnya. Kenapa? Karena baginda Rasulullah itu bukan manusia biasa. Dia rahmatan lil alamin, dia uswatun hasanah, dia pemberi peringatan dan pemberi kabar gembira. Dia penutup para nabi, khatamun nabi. Siapa yang mencintai Nabi, maka Allah akan mencintainya. Siapa yang memusuhi Nabi, maka tidak tanggung-tanggung Allah yang akan menjadi musuh kita. Allah dan malaikat bersalawat kepada Nabi, maka orang-orang yang beriman disuruh juga bersalawat kepadanya. Dan ini selalu dibaca, disampaikan khatib setiap minggu ketika dia baca khutbah. Tidak sempurna imannya seseorang apabila dia tidak mencintai baginda Rasulullah lebih dari segalanya, lebih dari cinta kepada anak istrinya, lebih daripada cinta kepada segalanya. Bahkan doa-doa kita tidak diijabah Allah kalau tanpa disertai dengan salawat kepadanya.
Jadi janganlah kita mengatakan bahwa Muhammad itu manusia biasa, tetapi dialah aslinya manusia. Sidang jamaah subuh yang sama dimuliakan Allah, Ramadan diartikan bulan membakar. Bulan ke-9. Membakar itu bukan merusak. Membakar itu bukan sekadar menghancurkan, tetapi membakar itu membuat segalanya menjadi masak. Membuat segalanya dibutuhkan. Kendaraan kita, biar bagaimana mewahnya, bagusnya, kalau tidak ada pembakarannya, tidak ada gunanya. Matahari sebagai sumber kehidupan, sumber cahaya di muka bumi ini, dia memberikan pembakaran sehingga proses hewan dan tumbuhan di muka bumi ini berjalan dengan baik. Bahkan laut yang sangat dalam itu terbatas hewan dan tumbuhannya karena terbatas sinar mataharinya untuk memberikan cahaya. Sama dengan Ramadan, kita harus memahami bahwa Ramadan itu ada konsep lahirianya, ada konsep batinianya. Jadi ketika dikatakan bulan suci Ramadan, yang dirujuk itu batinianya. Ketika dikatakan bulan Ramadan, yang dirujuk itu lahirianya. Bulan Ramadan dalam hitungan bulan Hijriah, dalam hitungan tahun Hijriah, itu akan pergi, Pak. Tidak lama. Hari ini kita berada di 1 Ramadan, insya Allah 29 hari ke depan, bulan Ramadan akan berganti menjadi bulan Syawal. Tetapi Ramadan jangan sampai pergi. Makanya Nabi mengatakan, jikalau seandainya umatku tahu apa itu Ramadan, maka dia ingin sepanjang masa Ramadan. Jadi kalau dikatakan bulan suci Ramadan, yang dimaksud itu hakikatnya kita. Sedangkan Ramadan dalam hitungan bulan Hijriah, itu hakikatnya wadah, sama dengan tempat. Bapak Ibu, kalau kita bikin secangkir teh, itu kan tempatnya atau cangkirnya harus bersih. Airnya ada takarannya, mesti panas. Tehnya ada takarannya, gulanya ada takarannya. Tetapi ketika teh itu kita minum dengan nikmatnya, sebentar cangkirnya kita lupakan, tetapi nikmatnya teh itu tidak akan dilupakan. Walaupun ketika kita minum secangkir teh, yang lebih duluan disebut itu cangkirnya. Karena ini memberi gambaran kepada kita bahwa segala sesuatu itu butuh wadah, butuh tempat. Kita tidak akan pernah dikenal di muka bumi ini kalau seandainya kita tidak bertempat. Ada namanya bumi, ada namanya dunia, ada namanya akhirat. Kita dulu diproses 9 bulan kurang lebih di satu tempat. Itu juga tempat namanya, yang disebut alam rahim, yang bertempat di dalam kandungan ibu kita. 9 bulan 10 hari kita diproses di sana, kemudian kita dilahirkan, kita ditempatkan lagi di dunia, dan dunia itu berada di permukaan bumi. Jadi beda itu bumi, beda itu dunia, beda itu akhirat, Bapak Ibu. Ini yang kita tempati, yang di atasnya ada air, tanah, batu, tanaman, dan sebagainya. Ini bumi. Dan di dalam Al-Quran itu disebut ardun. Dalam penciptaan langit dan bumi, inna fi khalqis samawati wal ard. Tetapi
di atas bumi ini hidup dunia. Yang mana yang dimaksud dunia? Dunia ini tubuh. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah saya kebahagiaan hidup di dunia. Hidup di dunia itu kecukupan kehidupan lahiriah, dan berikanlah saya kebahagiaan hidup di akhirat. Dan kecukupan hidup di akhirat itu kan batiniah. Makanya Ramadan hitungan kalender Hijriah akan pergi. Tetapi sebelum dia pergi, di dalam Ramadan hitungan Hijriah kita perbaiki Ramadan batiniah kita. Karena bulan suci Ramadan itu kita yang dikatakan suci. Kenapa dikatakan bulan? Selalu itu bulan. Bumi, bulan, matahari. Ini lahiriahnya. Bumi kita bisa lihat, bulan di malam hari kita bisa lihat, matahari di siang hari kita bisa lihat. Itu lahiriahnya, Bapak. Tetapi kalau ada lahiriahnya, pasti ada batiniahnya. Mana batiniahnya? Tubuh kita ini secara lahiriah disebut bumi. Ini yang disentuh. Makanya tubuh kita tumbuh dan berkembang dari unsur-unsur yang ada di permukaan bumi. Jadi ada namanya permukaan bumi, ada bumi. Ini yang kasar ini. Sedangkan ketika kata bulan, bulan yang dirujuk itu adalah hati kita. Kenapa itu yang mau disucikan? Karena permukaan tubuh kita ini yang kelihatan, ini tidak bisa suci, Bapak Ibu. Ini hanya bisa bersih. Dia dibersihkan dengan mandi, dia dibersihkan dengan wudhu. Tetapi jiwa-jiwa kita yang bergelar bulan, makanya digambarkan bulan secara lahiriah itu identik dengan bulan dengan hati kita, karena bulan itu terkadang terang, hati kita juga terkadang cerah. Biasa juga cahayanya sedikit, kadang kita galau, kadang kita bahagia, kadang kita susah, kadang kita senang. Itu gambaran bahwa di hati kita ini identik dengan bulan, dan di hati kita di situ bersemayan dengan jiwa, bersemayan jiwa kita. Sama dengan wujud. Ini juga ada 3. Ada namanya wujud tubuh, ada namanya wujud jiwa, ada namanya wujud diri. Para sufi mengatakan siapa yang mengenal dirinya kelak akan mengenal Tuhannya. Ini man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini diri ini gaib. Wujud jiwa gaib. Yang tidak gaib adalah wujud tubuh. Ini yang kelihatan, yang hadir di masjid ini, Bapak Ibu, ini adalah wujud tubuh. Ibarat tadi saya gambarkan secangkir gelas, ini yang kelihatan ini cangkirnya, akan ditinggalkan, akan pergi. Dia disudiang, dia akan masuk di alam kuburan. Kelihatan bisa disentuh, tua, ditambah umur, dikurangi nikmat. Tidak ada orang tambah tua tambah kuat. Ini tubuh. Itulah sebabnya kenapa untuk menggapai Ramadan orang disuruh berpuasa. Karena salah satu yang menyebabkan manusia banyak lupa, manusia banyak lalai, ketika dia diberi kekuatan tubuh. Tajam kok dulu sadar. Anak-anak muda kan terkadang mengatakan tidak usah dulu terlalu sadar. Kita kan masih muda, masih kuat. Karena masih kuat tubuhnya. Ini yang terkadang membuat orang lalai. Makanya disuruh kita berpuasa, dilemahkan itu tubuh.
dengan tidak makan, dengan tidak minum. Karena banyak orang kalau tubuhnya masih kuat, terkadang dia lalai, terkadang dia lupa. Ada orang balapan kiri kanan, ditegur tidak mau dengar. Dianggap dirinya jago karena tubuhnya masih kuat. Nanti dia sadar kalau dia sudah terbaring di rumah sakit, tubuhnya patah-patah. Baru dia sadar. Kenapa? Karena tubuhnya tidak bisa bikin lagi apa-apa. Ini yang kelihatan wujud tubuh Bapak Ibu. Jangan terlalu dibenahi. Ramadan itu yang disucikan itu adalah jiwa kita. Makanya tubuh itu dilemahkan. Karena banyak orang lalai ketika tubuhnya masih kuat. Makanya orang yang memperbaiki ibadahnya, orang yang meninggikan kesadaran spiritualnya ketika usianya masih muda, jauh lebih tinggi nilainya ketika dia sudah tua. Kalau orang bilang, "Weh, bagusnya si Anu masih muda, tetapi dia sudah mencintai masjid. Masih muda, dia sudah hafal Quran. Masih muda, dia dekat dengan agama." Orang bangga, Pak. Tetapi kalau sebaliknya, weh, bagusnya si Anu di hari tuanya dia dekat masjid. Orang paling bilang wajar, Pak, dia sudah tua. Mau kemana lagi? Terkadang kekuatan fisik muda, usia muda itu melupakan kita dengan Allah. Orang yang cantik terkadang bangga dengan kecantikannya. Orang yang tampan bangga dengan ketampanannya. Padahal dia tidak sadar bahwa tubuhnya ini akan lemah. Makanya saking hebatnya ini Ramadan dalam konsep kesucian. Di dalam Ramadan ini Bapak Ibu, pertama diturunkan Al-Quran. Yang kedua diwajibkan puasa. Yang ketiga, di dalam Ramadan segala sesuatu dilipat gandakan. Bahkan yang sunnah dinilai wajib. Yang wajib berlipat ganda. Bahkan di dalam Ramadan ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari 1000 bulan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Bahkan istimewanya ini Ramadan Bapak Ibu, dia hanya terucap satu kali di dalam Al-Quran. Di surah Al-Baqarah ayat 185, dia hanya terucap satu kali. Dia tidak terucap 2 kali. Jadi jangan kita pahami Ramadan itu kalender itu yang ditunggu-tunggu bulan itu. Itu lahiriahnya. Tetapi batiniahnya, bagaimana kita di bulan Ramadan ini kita mampu mensucikan diri kita di dalam Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itulah yang mensucikan. Ramadan itu bersifat batin. Dan hakikatnya Bapak Ibu, Ramadan itu adalah bulannya Allah. Jadi siapa-siapa yang mensucikan dirinya di bulan itu, artinya mensucikan itu senantiasa memperbaiki jiwanya, maka itu adalah jalan dia diampuni dosanya. Itu adalah jalan dia menemukan satu masa yang lebih mulia dari 1000 bulan. Dan hakikat Ramadan itu sendiri, itulah yang dimaksud wujud diri kita pada diri kita.
Karena ini yang kelihatan wujud tubuh. Sebentar kalau Bapak tidur lantas mimpi, yang dilihat di dalam mimpi itu adalah wujud jiwa. Antara wujud tubuh dengan wujud jiwa itu tidak ada bedanya. Tetapi wujud tubuh dengan wujud jiwa itu ada Bapak Ibu, karena ada namanya wujud diri. Inilah yang kita mau jangkau di dalam Ramadan. Makanya sia-sia perjalanan Ramadan kita kalau kita tidak memperbaiki ibadah puasa kita. Dan tidak ada yang bisa memperbaiki ibadah puasa kita kecuali keikhlasan kita menerima ibadah itu. Karena tidak semua orang suka dengan puasa. Ada orang yang menerima sepenuh hati, ada orang yang menerima setengah hati, ada orang menerima bahkan tidak suka hati. Dia bilang, datang misalnya Ramadan, bikin sesa orang, puasa, tidak makan, tidak minum. Itu orang yang bermain di akalnya, Pak. Tidak bermain di hatinya. Makanya yang dipanggil itu iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Di dalam kata iman itu ada keikhlasan. Di dalam kata iman itu ada kecerdasan. Di dalam kata iman itu ada kepasrahan. Jadi siapa yang tidak ikhlas menerima seluruh ibadah-ibadah di dalam Ramadan, tidak usah mengatakan beriman. Cerita gitu. Kata amantu billah itu gampang diucapkan, tetapi apakah kita ikhlas menerima seluruh ibadah-ibadah yang ditanamkan dan disyariatkan oleh Nabi di dalam bulan Ramadan? Itu kembali pada diri kita masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmunya. Apakah sekedar kita puasa, melepaskan kewajiban, sekedar datang bulan Ramadan, kemudian Ramadan pergi, kemudian setelah bulan Ramadan kita seperti orang biasa lagi? Oh, kalau Ramadan datang bagus, semua tertutup, semua senyum, baik, santun, karena ini katanya bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Apakah di luar Ramadan kita bebas? Kita amburadul kembali, kita kacau kembali. Berarti itu akal yang bicara, bukan iman. Ya sudahlah, Ramadan ini 1 bulan Ji, perbaiki Mi. Nanti di depan kan tidak lama Ji, setelah itu bebas. Bukan itu yang diinginkan. Karena Ramadan itu hati kita yang diperbaiki. Bukan sekadar pakaian, bukan sekadar kata-kata, tetapi bagaimana jiwa kita diperbaiki, karena itulah yang dimaksud suci Ramadan. Jiwa kita yang berada di bulan Ramadan ini mau disucikan, sehingga kata-kata kita bisa kita atur, perbuatan kita terkontrol, ibadah kita ikhlas dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya yang diinginkan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadi bulan Ramadan yang sangat bernilai, sangat berarti. Amin. Kita tidak sia-siakan, kita tidak lewatkan begitu saja, tetapi kita isi dengan betul-betul hal-hal yang penuh makna. Kita isi dengan seluruh kegiatan yang penuh keikhlasan, sehingga tidak ada bedanya. Bulan berganti, tetapi jiwa kita tetap suci di dalam menjalani seluruh perintah-perintah Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih siap. Siap apa? Siap menghadapi ujian, cobaan, godaan, dan yang paling tinggi nilainya, siap menghadapi maut. Karena semua ibadah itu menuntun kita untuk menjadi baik dan menjadi siap. Boleh jadi banyak orang menjadi baik, tetapi boleh jadi banyak orang tidak siap. Siap menghadapi ujian, cobaan, godaan, tantangan, dan yang paling penting siap menghadapi maut. Itulah tujuan kita
melaksanakan ibadah dalam konteks mensucikan diri kita di bulan Ramadan. Semoga ada manfaatnya, lebih kurangnya dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.